العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Kepala TK PGRI 3 Bulelawang, yang kami hormati segenap guru TK PGRI Bulelawang yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang kali ini kita dapat berkumpul dan berbagi dalam acara aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes. Oke, iya alhamdulillah. Silakan Bu Lilis tolong dikebawahkan. Nah, hari ini kita akan belajar agak ke bawah lagi. Kita akan belajar tentang budaya positif. Seperti apa sih budaya positif itu dan apa pentingnya menciptakan budaya dan suasana positif di lingkungan kita. Kira-kira teman-teman semuanya gimana? Apa sih gunanya kita menciptakan budaya positif dan apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa jawab? Gimana Bu Fitri? Budaya positif adalah suatu karakteristik anak yang semula Iya, enggak apa-apa. Kalau menurut saya budaya positif adalah karakteristik anak ketika sebelum dan ketika saat sekolah mempunyai perkembangan yang signifikan. Contohnya mau berbagi dengan teman dan tidak selalu sesuka hati ketika kegiatan di dalam kelas. Iya. Terima kasih teman-teman untuk Bu Fitri. Iya, alhamdulillah teman-teman sudah tahu tentang budaya positif ya. Jadi sekarang kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang budaya positif. Monggo silakan dilanjutkan. Nah, betul seperti apa yang dikatakan Bu Fitri tadi, budaya positif itu memang karakteristik yang memang harus dimunculkan oleh anak-anak kita. Nah, sekolah itu diibaratkan tempat tanah sebagai tanah ya. Apabila kita mempunyai tanah, lalu kita mempunyai biji yang akan kita tanam, maka tugas kita apa? Memupuknya, memberi air, dan juga merawatnya dengan baik. Apabila ada ilalang-ilalang, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menyingkirkannya, memberi pupuk ya, jadinya menghilangkan semua gulma-gulma yang ada di tanaman tersebut agar tanaman yang kita tanam tadi tumbuh dengan baik ya. Nah, itulah gunanya kita menciptakan suasana lingkungan yang bagus ya. Jadi sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakteristik murid dapat berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu sebagai contoh, murid yang tadinya malas ketika berangkat ya, bagaimana kita menciptakan ruangan dan kegiatan yang semenarik mungkin untuk anak-anak agar mereka bisa menjadi senang di dalam sekolah. Anak yang tadinya nangis berangkat sekolah, bagaimana kita menciptakan lingkungan kita agar mereka jadi semangat, nggak nangis lagi ketika ditinggal oleh orang tua. Nah, caranya gimana? Dengan menyiapkan media pembelajaran yang baik, dengan menyiapkan lingkungan yang baik, dan juga guru-gurunya tentunya yang ramah. Iya. Nah, apa yang terjadi? Pembelajaran
bisa terjadi dengan baik bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Jadinya selama seseorang itu merasa ada tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Misalnya gurunya yang galak ya, terus sekolahnya yang tidak menyenangkan, media pembelajarannya yang tidak ada sama sekali. Anak-anak setiap hari disuruh nulis terus di sekolah, setiap hari disuruh kerjakan tugas terus setiap hari di sekolah, pasti mereka akan merasa bosan. Nah, itulah yang menyebabkan kadang anak-anak jadi malas untuk belajar. Oke, lanjut ya. Ya, jadi kata-kata apapun yang kita ucapkan ya, apapun yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kata-kata yang kita keluarkan kepada anak-anak itulah yang akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Dan kebiasaan itu pula yang akan menciptakan karakter bagi mereka. Dan karakter itulah nanti yang akan dibawa sampai besar menjadi budaya positif. Kalau dari kecil sudah biasanya diajari dengan kata-kata yang jelek, dengan kebiasaan yang jelek, otomatis dia akan besar. Ya jangan heran kalau dia juga menjadi anak yang tidak bermoral, karena memang sudah kebiasaan dari kecil. Itulah pentingnya seorang guru dan orang tua mempunyai kata-kata dan karakter yang baik. Ya, lanjut Bu. Nah, contoh budaya positif seperti apa? Nah, contoh budaya positif dan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita adalah seperti kata-kata jujur, bekerja sama, saling tolong-menolong, berdoa dengan khusyuk, mandiri, disiplin, dan sebagainya. Nah ya, kenapa kok ada nilai-nilai kebajikan? Karena memang itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Biasanya anak-anak ini kan paling idealis ya. Biasanya anak-anak itu kan paling nggak mau kalau mainannya dipegang temennya ya. Bagaimana cara kita mengajarkan anak bekerja sama? Nah contohnya, ayo anak-anak sekarang kita bagi jadi 2 kelompok. Sampean bagian main ini, sampean bagian main ini. Nah kita ajarkan anak-anak itu bekerja sama. Itu akan menumbuhkan saling tolong menolong kepada anak-anak dan menghilangkan sifat egois. Kalau kita setiap hari hanya mengajarkan individu, ayo kerjakan tugas ini, atau ayo anak-anak kita mainan ini, mereka akan individualis terus. Ini punyaku, ini pokoknya punyaku. Kalau enggak ini Yus, bukan, aku enggak mau. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sifat kerjasama seperti itu tadi? Kita biasakan acara kelompok. Kita membuat kelompok meskipun hanya 2 anak per kelompok, 2 atau 3 anak. Yang penting adalah ada komunikasi antara anak satu dengan anak yang lain agar tidak timbul sifat individualis itu tadi. Jujur. Nah, jujur ini seperti apa? Jangan biasakan kalau ketika anak berbuat kesalahan jadi langsung dimarahin. Hei kamu. Nah, itu bisa menyebabkan anak takut untuk berbuat jujur. Nah, kalau anak sudah takut berbuat jujur, otomatis dia akan suka berbohong. Karena apa? Karena takut kalau dia melakukan kesalahan pasti akan dimarahi. Nah, bagaimana caranya agar tidak dimarahi? Terus aku tak ngapus ya, wis bapak, yang penting aku gak diseneni. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, lanjut. Nah, di sekolah yang sudah sudah disampaikan oleh Bapak Menteri ya, Bapak Nadiem Makarim, bahwa di sekolah kita harus memunculkan, ketika belajar kita harus memunculkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini ditaruh di nomor 1? Karena seorang yang pinter itu tidak akan menjadi orang yang hebat dan orang yang dikagumi orang apabila dia tidak mempunyai akhlak yang mulia. Contohnya, meskipun dia pinter tapi dia sombong kepada teman-temannya, dia seakan-akan paling pinter sendiri. Kira-kira dihormati nggak sama teman-temannya? Nggak akan dihormati. Karena itulah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ini menjadi profil pelajar Pancasila yang pertama dan harus didahulukan. Yang kedua yaitu mandiri, gotong royong,
berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, ini teman-teman, biar kita hafal dengan profil pelajar Pancasila ini, bagaimana kalau kita nyanyi lagunya dulu ya. Nah, ini ada lagu yang saya adopsi dari Balonku Ada 5 ya. Bisa kita sekalian ajarkan kepada anak-anak kita ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, mandiri gotong royong, hey, berkebinekaan global, juga bernalar kritis, terakhir selalu kreatif. Ayo coba teman-temannya, ayo semuanya. 1, 2, 3, sambil tepuk tangan biar rame. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, mandiri gotong royong, hey, berkebinekaan global, juga bernalar kritis, terakhir selalu kreatif. Oke, tepuk tangan. Iya, alhamdulillah. Ini semoga bisa dinyanyikan untuk anak-anak. Apa yang kita dengungkan setiap hari kepada anak-anak, insya Allah itu bisa juga menanamkan rasa keyakinan ini bahwa oh iya, saya itu harus mandiri ya. Jadinya apa yang sudah diajarkan di TK itu kan kita biasanya makan, anak-anak suruh makan sendiri ya, tidak ada yang didulang ya. Jadinya anak-anak mencuci piring sendiri, tidak ada yang dicucikan bu guru. Nah seperti itu, ke kamar mandi juga belajar sendiri meskipun masih diantarkan bu guru, tapi mereka belajar untuk membersihkan diri sendiri. Apabila mereka betul-betul nggak bisa, baru kita beri bantuan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Seperti apa sih berkebinekaan global itu? Jadinya kita itu kan bineka tunggal ika. Kita itu kan di antara banyak orang dengan banyak watak yang berbeda. Ada yang keras kepala, ada yang memang lemah lembut, ada yang berasal dari misalkan ya, ada yang berasal dari suku ini, dari suku ini. Nah, bagaimana cara kita mengajari anak-anak untuk toleransi ya, seperti itu. Nah, memberi pengertian kepada anak-anak kita itu ini loh, meskipun dia itu berbeda, ini meskipun dia itu berkulit hitam, kita berkulit putih, kita itu tetap sama, kita itu tetap saudara, seperti itu contohnya. Terus bernalar kritis ini otomatis anak-anak suka bertanya, dan apapun yang mereka katakan ya, apapun itu termasuk dari salah satu cara mereka untuk menyampaikan pendapat ya. Selanjutnya yaitu kreatif. Nah, kreatif ini juga bukan hanya berasal dari anak-anak, tapi terutama dari gurunya. Bagaimana kita menyiapkan media pembelajaran yang baik agar anak-anak bisa muncul sifat kreatifnya, seperti itu ya. Silakan. Kita sekarang belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Apa sih yang melatar belakangi anak-anak itu berbuat A, B, C, D, E sampai Z? Nah, karena apa? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalkan, ini biasanya berupa fisik ya. Anak-anak itu kenapa sih kok suka minta temennya? Ternyata dari rumah dia itu kebiasaan nggak disangoni. Ibu gak dibawa no bekal ambil ibu tadi dia malah nih kebiasaan minta ke temannya. Nah, ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadinya kita ketika melihat sesuatu atau melihat anak-anak melakukan sesuatu, kita harus tahu apa sih yang mendasari anak-anak itu melakukan hal tersebut. Nah, itu ya. Jadinya anak-anak yang melakukan kesalahan itu pasti ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Karena itu ketika kita ingin membuat anak itu lebih baik dan anak-anak yang melakukan kesalahan itu bisa memperbaiki kesalahannya, maka kita harus tahu dulu
dulu kebutuhan dasar apa yang ingin mereka capai. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Biasanya anak-anak yang seperti ini, untuk yang pertama ini kebutuhan jasmani, jadinya makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu ya. Untuk yang nomor 2, 3, 4, 5 ini biasanya berhubungan dengan psikis. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadinya biasanya opo sik arek iku nakal dan minta perhatian lebih dari gurunya. Biasanya di rumah bisa jadi anak itu broken home, kurang perhatian. jadi kurang perhatian. Atau dia tidak broken home, tapi orang tuanya memang kurang cinta kepada anaknya. Jadinya anak itu nggak pernah disayang, anak itu nggak pernah dielus-elus. Jadinya meskipun anak itu ya, jadi anak itu sebenarnya mempunyai baterai sama seperti HP. HP yang apabila baterai itu habis kita perlu ngecas. Nah kebutuhan anak-anak itu beda-beda. Jadi anak itu ada yang suka dipeluk-peluk gitu, disayang. Ada anak yang cukup ditemani aja udah seneng gitu ya. Tapi ada juga anak itu yang perlu dikancani bermain itu sudah aku nggak usah disayang, nggak usah dipeluk, pokoknya dikancani Pak, itu sudah ngecas HP-nya anak. Jadinya ngecas baterainya anak sebenarnya. Jadinya kita harus tahu lek saumane kita punya anak kita itu butuhnya apa sih? Apa bisa kita lihat? Bisa. Anak itu kecenderungannya apa? Kalau anak itu biasanya moro-moro datang ke kita kok ngalem-ngalem, marah pengen gerak, berarti dia senang dielus, senang dimanja kayak gitu. Kalau anak itu nggak suka, kan biasanya ada deh anak-anak sih nggak senang dia. Aku mau bu aja dicium itu lah, kesel gue dicium. Berarti dia tidak senang disegitukan. Berarti kita juga tidak usah terlalu dicium-cium anaknya gitu. Nah bagaimana kita lihat, oh anak itu loh seneng minta tolong. Jadinya misalkan ini, bu aku nggak bisa ini, ibu ini seneng aneh kali, aku minta tolong nggak ditolong. Nah itu berarti anak yang suka diperhatikan. Bu lihat, buku aku menggambar api loh, gini aja. Itu berarti dia butuh diterima. Oh dia itu apa ya namanya ya, dia itu senang diperhatikan kayak gitu. Itu berarti kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang kurang kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya, maka dia akan mencari di tempat lain. Lah biasanya ini wis gede, ya itu biasanya sing nggarakno arek-arek itu nampan gitu ya. Ya jadinya anak-anak biasanya sing keleleran di pinggir jalan gitu ya. Karena apa? Mereka pingin dianggap, pingin mendapat kasih sayang. Aku boleh kasih sayang di kene aku gak diterima, dek kene gak diterima. Ya mereka cari tempat di mana dia mendapatkan rasa kasih sayang. Nah, terus ya itu kesenangan. Jadinya senangannya anak-anak itu opo sih? Jadinya gak tahu dibukokno mainan ya. Misalkan tidak pernah diberikan buku, aku pengen buku itu gak usah tuh wes kalau nggak seneng orang tahu diwoco. Nah gak apa-apa kalau dia suka sesekali belikan, tapi jangan dibelikan terus. Jadinya kalau dia minta sesuatu kok ditukuk terus menerus, malah nih tadi nih anak malah nih ketergantungan. Tapi sesekali belikan ya, tapi dikasih pengertian juga. Nah penguasaan, jadinya kalau dia sudah bisa ya, dia mampu, maka kita harus menghargai kemampuannya. Misalkan Wilda kok bisa, bu aku ini lebih bisa matematika, iya tak? Coba saya sini, ayo tak uji kemampuannya. Nah, ketika dia bisa, sekali boleh lah kita mengatakan oh ya silakan dilanjutkan kepintarannya sampean, silakan kalau sampean memang suka matematika boleh dilanjutkan. Mau les matematika tak? Nah, bisa dilanjutkan seperti itu. Tapi jangan jangan dikasih penghargaan terus-menerus ya. Jadinya kalau anak sudah menunjukkan kemampuannya dalam bidang tersebut, jangan terlalu dikasih penghargaan terus. Karena kalau dikasih penghargaan terus malah lama-lama dia bukan ingin pinter karena memang dirinya sendiri, tapi karena ingin dihargai saja. Yang terakhir yaitu karena kebebasan, dannya dia itu kurang bebas. Tadinya ini gak oleh, ngono gak oleh, ya melakukan ini gak boleh, melakukan itu gak boleh, ya wis lah sakarepe aku gak ganggu kancaku wae seperti itu. Kalau anak tidak memiliki
kebutuhan dasar ini. Jadinya ini semuanya baik anak-anak maupun orang dewasa ini pasti memiliki kebutuhan ini. Nah, ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan apa? Yaitu restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada teman-temannya, bisa kembali dengan ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kalau anak-anak kita mempunyai suatu kebutuhan dan mereka ternyata kita lihat sebagai anak yang bermasalah, ayo kita carikan bareng-bareng solusinya dan anak-anak itu juga diajak cari solusi ini. Jadi ini siapa sih golek solusi? Dia sendiri. Contohnya, misalkan ya siapa gitu ya, misalkan Lina terlambat datang ke sekolah. Contohnya misalkan Lina datang terlambat ke sekolah, ayo kita panggil Lina. Mbak Lina, kenapa sih kok telat ke sekolah? Iya Bu, tadi minta maaf ya Bu, saya telat karena tadi malam tidurnya jam 12 malam loh. Iya jadi ini iya Bu. Oh ya wis gak apa-apa. Tapi kenapa kok kamu tidur sampai jam 12 malam? Iya, soalnya sama ayah diberikan mainan baru sampai lupa mau tidur lah seperti itu. Iya wis gak apa-apa. Nah ya, tapi boleh nggak sih meskipun mainannya baru sampai mainan sampai jam 12 malam? Iya Bu, nggak boleh, jadinya bangunnya kesiangan. Oke. Nah jadi sekarang gimana caranya agar sampean itu bisa nggak terlambat lagi? Yaitu saya meskipun punya mainan baru, kalau saya tahu jamnya sekarang sudah jam 9 malam, tak dekek besok main lagi. Nah itu namanya restitusi. Gitu. Jadinya biarkan anak mencari solusi dari masalah mereka sendiri gitu. Itu namanya restitusi dan itu biasanya yang disebut dengan segitiga restitusi. Agak lanjut please. Nah ya, ini guys ada 9 ciri-ciri seseorang itu dikatakan melakukan restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ayah kok sampai terlambat, jadi sekarang sampean kudu ngadeg ndek ngarep karena sampai melakukan karena sampai terlambat sekolah itu namanya menebus kesalahan. Jadi kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dan memperbaiki hubungan antar guru, ya, memperbaiki hubungan. Jadi lek asale itu kita itu tukaran ambek koncone, misalkan ya, kita rebutan dulinan. Loh, terus bagaimana pula kalau rebutan dulinan itu? Nah, kalau rebutan dulinan anaknya berdua dipanggil. Nah, ya dipanggil, dikasih mereka biar memecahkan masalah mereka sendiri bagaimana itu. Nah kita akan belajar ya, dan ya ini adalah beberapa ciri-ciri dari restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih kok mereka bisa sampai rebutan? Itu tadi, apakah karena kesenangan, apakah karena penguasaan ya seperti itu, apakah ingin ada rasa kasih sayang, rasa diterima, itu tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena apa? Mereka berusaha agar mereka itu punya problem solving untuk diri mereka sendiri, dan itu bisa membuat mereka itu lebih bijaksana dalam menghadapi masalah ketika nanti mereka kedatangan masalah lagi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter itu seperti apa? Jadinya kepada anaknya, jadi bukan tindakan salahnya. Ayo kita kembalikan. Berarti kesalahan itu misalkan kan kita lihat biasanya kalau ada orang yang sudah melakukan kejelekan, itu kan kita harus gak seneng nang wonge, ya. Padahal kejelekannya kayak situ, ya kejelekannya kayak situ. Api emang itu lo akeh, tapi berhubung elek wis iku dadine kuwi wis ketemu wong iku segan, ketemu wong iku ngomong mbek wong iku wis segan. Karena apa? Dia melakukan kesalahan itu. Jadinya kita melihat itu jangan melihat tindakannya, melihat orangnya gitu. Seharusnya seperti itu. Makanya restitusi itu kita
kita kembalikan kepada karakternya. Kak Pondo, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Jangankan anak-anak, wong kita aja itu sudah pasti bolak-balik, bukan pernah lagi, tapi bolak-balik melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa memperbaiki. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Jadinya mencari solusi itu tadi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa? Yaitu tadi, dengan kita itu menyatakan bahwa anak itu sebenarnya anak yang baik, tapi tindakannya yang salah, maka anak akan paham bahwa sebenarnya dia adalah anak yang baik dan mau memperbaiki kesalahan. Oke, nah ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita punya 5 posisi kontrol yang bisa kita mainkan sebagai guru. Jadinya kita akan berperan sebagaimana, tinggal kita melihat ya. Yang pertama, itu kita bisa menjadi penghukum. Jadinya sampean salah ya. Kok niku sebenarnya terlambat ngadeg dari ngarepe kelas, ojo mlebu kelasku sampai kelasku buyar. Itu sebagai posisi penghukum. Nah, jadinya yang pertama yaitu guru itu berbuat menghardik, sukanya menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir si anak. Itu kalau anak-anak berbuat salah, kita posisinya sebagai penghukum. Ibu-ibu di sini penghukum apa bukan? Bukan ya, alhamdulillah di sini tidak ada yang berposisi sebagai penghukum. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Ayo aku kerjakan bu guru nangis loh. Ayo dimakan nasinya, boleh kadang dimakan nanti nasinya nangis ya opo. Nah itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena memang nggak mau melihat orang-orang yang di dekatnya jadi sedih, dan dia merasa bersalah kalau dia itu tidak melakukan itu. Jadinya sebenarnya nggak kepingin, tapi dia merasa bersalah karena apa? Nah karena bu gurunya jadinya wajahnya itu apa? Wajahnya itu sendu, suaranya itu itu dilembut-lembutkan ya, seperti anggo minta tolong ya, sampean gitu, ayo masuk kelas, masuk kelas nanti bu guru nangis loh lah, seperti itu ya. Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah ya. Nah posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Ayo cepetan, ayo kita ke sana. Kenapa bu guru? Ayo ke sana, nanti tak berikan es krim. Nah seperti itu. Atau gini, kamu terlambat ya? Iya bu guru, karena tadi saya itu tidurnya kemalaman. Wes, tapi besok jangan diulangi ya. Nah nanti kalau besok diulangi lagi, bu guru marah loh. Tapi ngomongnya sambil tertawa. Itu posisi sebagai teman ya. Terus yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ayo Mbak Ainun, apa peraturannya sekolah? Tak boleh datang terlambat bu guru. Kalau datangnya terlambat gimana? Berarti saya harus berdiri di depan kelas. Oke, sekarang iya saya akan berdiri di depan kelas. Nah itu namanya posisi sebagai pemantau. Nah terus yang terakhir yaitu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini yang saya katakan tadi, yaitu bagaimana kita menjalani restitusi, segitiga restitusi. Yaitu sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang sebenarnya kita yakini sebagai keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak itu bisa mengatasi masalah mereka yang berbuat kesalahan, mereka juga yang harus memecahkan masalah tersebut. Ini guru sebagai manajer. Nah, kira-kira kita paling enak dia dapat di mana ya? Ini salah satu. Menurut saya paling enak di mana? Jadi teman. Jadi teman. Oke, di mana lagi? Jadi manajer, iya betul. Nah, kalau jadi teman enak nggak bu guru? Enak.
Kekurangannya ketika kita sebagai guru, ketika anak punya masalah, kita menjadi seorang teman bagi anak, maka dia akan tergantung pada kita. Aku mau nulis pokoknya bareng Bu Fitri, lah Bu Fitri aku gak mau nulis gitu. Jadinya anak terbiasa maunya hanya dengan orang-orang itu aja. Ya, ayo nak, biasanya Bu Fitri itu ngajar itu dia itu energik, dia itu media pembelajarannya macam-macam. Nah, jadinya kalau ada yang melakukan kesalahan itu sama Bu Fitri langsung dipegang, dipeluk, wis apa-apa ya, wis apa usahakan nakal ya, itu sebagai teman. Nah, selanjutnya tapi lagi sekarang Bu Fitri baik-baik semuanya, tapi lagi sekarang Bu Fitri rame. Loh, kenapa kok rame jadinya? Padahal sekarang Bu Lilis yang mengajar, lah kan nggak ada Bu Fitri. Aku maunya pokoknya Bu Fitri tok, lihat kan Bu Fitri gak mau. Loh, itu ya, jadinya itu kekurangannya kalau kita berusaha menjadi seorang teman. Jadi bagaimana kita ada di tengah-tengah, kita tidak terlalu dekat dengan anak, jadi kita tetap berwibawa sebagai guru, tapi kita juga tidak terlalu menakutkan. Ayo, pelan, sini. Nah, kita juga menakutkan dua anak lebih kan. Jadi kita harus sebagai guru itu harus berwibawa. Jadi kita tidak terlalu dekat kepada anak-anak sampai mereka mengira kita adalah temannya. Kenapa kalau mereka mengira kita temannya? Kalau mereka mengira bahwa mereka itu adalah teman kita, maka anak-anak rotok kelamaan kita. Biasanya seperti itu. Bu Fitri, kita dibatak-batak, mari terus ngomong, Bu Fitri, seperti itu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Jadinya apa boleh jadi teman boleh, tapi ada batasnya antara guru dan teman. Oke. Nah, bagaimana yang baik? Yang baik adalah menjadi seorang manajer ini tadi. Karena apa? Itu kalau kita bertugas sebagai seorang manajer, kita akan menguatkan pribadi mereka. Murid melakukan karena dirinya sendiri, karena kekuatan dari dirinya sendiri. Oh iya, saya tahu saya itu salah. Jadi bukan itu menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Jangan aku anak nakal. Berarti dia melabel dirinya sendiri kalau dia itu anak nakal. Berarti dia tidak pernah mau melakukan hal baik karena apa? Dia merasa karena dirinya itu memang nakal. Nah, kalau sebagai manajer ini kita mengembalikan anak-anak kepada fitrahnya. Enggak, kamu bukan anak yang nakal, kamu baik, cuma perbuatan aja yang jelek. Itu bisa nggak dirubah, Bu? Bisa dirubah. Caranya gimana? Dengan segitiga restitusi tadi. Coba. Nah, ini namanya adalah segitiga restitusi ya. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas ketika anak mempunyai kesalahan. Jadi contohnya yang tadi misalkan ya, anak terlambat datang. Kita stabilkan dulu identitasnya. Loh, Mbak Lina datang terlambat. Iya Bu Guru, maaf ya datangnya terlambat. Soalnya tadi malam tidurnya kemalaman. Oh iya, tidak apa-apa. Nah itu kan berarti tidak menyalahkan anak karena tidurnya kemalaman gitu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Tapi kemudian kita validasi kesalahan dia agar dia tahu bahwa terlambat itu kesalahan. Jadinya kita membuat validasi. Loh, tapi tadi Mbak Lina tadi terlambat. Iya Bu Guru, maaf ya tadi malam saya tidurnya kemalaman. Kenapa kok tidurnya kemalaman? Iya soalnya diberikan papa mainan baru. Tapi Bu Guru, malahnya saya lupa mau tidur. Ya wes, aku malahnya nggak tidur. Tahu-tahu sudah jam 12 malam loh. Nah, kalau sudah iya wes nggak apa-apa karena memang kesenangan dapat mainan baru ya. Iya Bu Guru, itu namanya adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi kesalahan. Jadinya validasi kebutuhan. Jadinya ya wes apa-apa Mbak Lina, meskipun Samia tadi malam tidurnya kemalaman akhirnya sekarang terlambat sekolah. Tapi betul apa tidak sih sampai kalau terlambat sekolah? Ya salah sih Bu Guru. Nah, tahu ya kalau salah iya tahu. Lah kalau datang jam berapa seharusnya? Jam 7, sekarang jam berapa? Sekarang jam 9 lah gitu. Jadi kita tahu bahwa anak itu sendiri tahu bahwa
bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kepada anak. Nah, jadi keyakinan yang betul gimana? Saya seharusnya datangnya tepat waktu ya betul. Iya, jam berapa? Jam 7. Nah, kalau gitu gimana caranya biar besok bisa datang jam 7? Oh, gimana ya Bu ya? Wis kalau gitu aku besok anu aja wis. Kalau gitu besok aku tak minta bangunkan ibu jam 6 jadi aku gak terlambat datang ke sekolah. Kalau gitu aku besok tak lek mainan tak sampai malam-malam wis aku tak lihat jamnya sudah jam 9 aku tak bubuk air ini gak bangunin gak awan-awan. Iya bagus kalau gitu besok dilakukan bisa ya bisa guru. Oke, silakan kembali ke anak. Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadinya anak yang melakukan kesalahan, anak juga yang memecahkan kesalahan itu. Bagaimana sih solusi dari kesalahan itu agar tidak terulang kembali? Itu namanya segitiga restitusi. Ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini memang presentasi saya yang pertama. Kalau banyak yang amburadul kata-katanya mohon maaf.